Logika bola, everything about football. Relax, ringan, sederhana. Let's go. Sebuah hasil akhir yang tentunya tidak diharapkan oleh manajemen Al Nassr, termasuk juga para pemain dan pelatih, bahkan fans dari Al Nassr, di mana Al Nassr harus puas bermain dengan 2-2 atau berakhir imbang kontra Abha tadi malam. Hasil akhir tersebut sejatinya bukanlah sebuah kekalahan, akan tetapi dengan hasil imbang Al Nassr tidak bisa memperbaiki posisi klasmen saat ini. Dan tentunya ada beberapa catatan yang menjadi pekerjaan rumah bagi Luis Castro, di mana hasil akhir tersebut mestinya menjadi sebuah kaca perbandingan atau menjadi sebuah koreksi, karena memang Luis Castro melakukan sebuah kesalahan dalam proses pergantian pemain. Jika kita bicarakan tentang kedalaman skuad dari Al Nassr, setidaknya ada dua kelemahan yang dimiliki Al Nassr. Pertama adalah di sektor gelandang tengah, kemudian di sektor wingback kiri. Di sektor gelandang tengah yang sangat jelas terlihat bahwa Al Nassr tidak memiliki pelapis yang sepadan dari seorang Khaibari. Seko Fofana terbukti dia di musim kali ini tidak bisa perform, sehingga memang berapa kali tampil mengecewakan dan memang menjadi penghangat bangku cadangan. Sebetulnya lini tengah dari Al Nassr bisa dibilang sebagai lini tengah terbaik di Liga Arab Saudi untuk saat ini, dengan catatan jika pemain tersebut adalah Otavio, kemudian Marcelo Brozovic dan juga Khaibari. Nah, tiga pemain tersebut ibaratnya kalau di level Eropa, ibarat Casemiro, kemudian Toni Kroos dan juga Luka Modric. Walaupun tidak selevel dengan mereka, ini sebuah istilah perbandingan, kira-kira begitu. Jadi istilah perbandingannya mereka ibarat tiga orang gelandang juara Real Madrid, yaitu Casemiro, kemudian Luka Modric dan juga Toni Kroos. Al-Khaibari berperan sebagaimana seorang Casemiro yang bertugas untuk memutus serangan dari lawan. Kemudian Brozovic bertugas layaknya seorang Luka Modric, di mana dia harus meng-create change atau mencetak sebuah peluang dan bahkan mencetak gol untuk bisa memberikan Al Nassr sebuah kemenangan. Kemudian Toni Kroos sebagaimana diperankan oleh Otavio, di mana Otavio memang ditugaskan untuk memberikan passing-passing akurat dan mencari celah. Kira-kira perbandingannya demikian. Tetapi kelemahannya memang sangat jelas terlihat ternyata di sektor yang diisi Casemiro. Kalau di Al Nassr, sektor yang diisi oleh Al-Khaibari ternyata memang tidak ada pelapis yang sepadan. Kemudian di sektor yang kelemahan yang kedua, yaitu di wingback sebelah kiri, tidak ada pelapis dari seorang Alex Telles, sehingga terlihat beberapa kali Al Nassr ketika tampil tanpa seorang Alex Telles, mereka seringkali keteteran dan sektor tersebut yang memang dieksploitasi oleh lawan. Ketika memainkan Kasim tentunya tidak bisa sebaik Alex Telles dalam bertahan maupun transisi menyerang. Itulah dua kelemahan yang wajib diperbaiki oleh Luis Castro di Al Nassr sendiri. Dan memang kedalaman skuad dari Al Nassr cukup tipis atau tidak terlalu baik, atau tidak terlalu memiliki materi pemain yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, sehingga memang tidak terlalu banyak pilihan untuk menjadi opsi ketika pertandingan sedang berlangsung. Namun kejelian dari Luis Castro memang beberapa pertandingan, setidaknya 3 pertandingan cukup fatal mengganti seorang Brozovic dengan Seko Fofana. Dan kalau kita lihat, kita ibaratkan pada seorang maestro taktik saat ini, yaitu Josep Guardiola, dimana ketika Guardiola dalam kondisi Manchester City sudah unggul dari lawan, yang sering dilakukan Guardiola adalah mengganti seorang pemain di satu posisi dengan posisi yang lain.
semisal mengganti seorang winger dengan gelandang bertahan atau mengganti gelandang serang dengan seorang pemain belakang. Nah, yang dilakukan Luis Castro justru tetap mengganti posisi yang sama. Garib menggantikan Mane, kemudian Fofana menggantikan Brozovic, walaupun pada akhirnya yang dilakukan oleh Fofana justru sebuah kesalahan yang berakibat pada gol kedua di pertandingan tadi malam dan justru merugikan dari Al Nassr sendiri, sehingga Al Nassr gagal menang dan gagal mendekati pemuncak klasemen sementara, walaupun masih 50-50 dalam arti kata bahwa menunggu hasil pertandingan yang lain. Nah, kira-kira itu saja. Salam sepak bola.